Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Sungkai Selatan, yang saya hormati Bapak Waka SMP Negeri 1 Sungkai Selatan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Sungkai Selatan. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga pada siang hari ini, hari Kamis tanggal 17 November 2022, kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kami sanjungkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kelak kita umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, adapun maksud dan tujuan saya berkumpul di tempat ini adalah untuk menyampaikan aksi nyata saya pada modul 1.1, yaitu budaya positif. Saya adalah seorang guru yang sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 6 di Kabupaten Lampung Utara. Sebelumnya saya ceritakan dahulu, saya telah menyelesaikan materi pada modul 1, mulai dari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan akhirnya terakhir 1.4. Dan di sini saya ditugaskan untuk menyebarkan pemahaman dan juga menyebarkan penerapan tentang budaya positif di kelas dan di lingkungan sekolah. Di sini fasilitator saya bernama Bapak Putu Sudarma dan pengajar praktik saya adalah Bapak Agus Ramadan. Konsep utama dalam modul 1.4 budaya positif ada 7 konsep. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, selanjutnya posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita masuk pada konsep yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan di sini kita mengacu kepada implementasi kurikulum Merdeka. Sekarang kita masuk pada disiplin positif. Apa sih sebenarnya disiplin positif itu? Kalau kita maknai disiplin dalam budaya kita, yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, dan kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya seorang anak yang dituntut disiplin pasti diikuti dengan rasa ketidaknyamanan. Dan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Disiplin
Disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Setiap tindakan anak didik kita, bahkan kita sendiri sebagai seorang manusia, pasti dilandasi oleh kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu pada dasarnya ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk penguasaan, kebutuhan untuk kebebasan, kebutuhan untuk kesenangan. Kalau saya contohkan seperti ini, kebutuhan untuk bertahan hidup. Misalnya, kita merasa lapar, maka kita perlu makan. Kita merasa kedinginan, maka kita memerlukan pakaian. Kita takut akan kehujanan, maka kita memerlukan rumah atau tempat tinggal. Maka kebutuhan bertahan hidup ini didefinisikan sebagai kebutuhan dasar manusia, yaitu sandang, pangan, dan papan. Selanjutnya, kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jika kita contohkan dengan anak didik kita, ada anak yang mungkin sangat aktif di kelas dan dia sering cengenges-cengengesan, ataupun dia mencari-cari alasan supaya diperhatikan, maka disitulah kebutuhan dasarnya keluar, yaitu dia butuh untuk disayangi dan diterima. Dan selanjutnya, kebutuhan dasar tentang penguasaan. Jika kita menemukan ada anak didik kita yang merasa hebat, merasa jagoan, mungkin berlagak seperti preman, maka sebenarnya di dalam dirinya dia butuh pengakuan akan penguasaan. Selanjutnya, untuk kebutuhan dasar kebebasan. Jika ada seorang siswa yang mungkin merasa bosan di kelas, rasanya dia ingin keluar kelas terus, minta keluar kelas, Bu, saya nggak mau di dalam kelas, saya bosan. Maka berarti anak itu membutuhkan kebebasan. Dan yang terakhir yaitu tentang kebutuhan kesenangan. Ada anak-anak yang sering bercanda di kelas, ngobrol di kelas, kita tegur, begitu lagi, diulangi lagi. Berarti mungkin di dalam dirinya dia membutuhkan kesenangan. Karena menurut dia ngobrol dan bercanda di kelas itu adalah sebuah kesenangan. Selain itu, perilaku manusia juga didasari oleh motivasinya. Apa itu motivasi? Yaitu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi di sini ada 3 jenis. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Biasanya murid melakukan disiplin ini karena dia takut untuk dihukum, dan ini merupakan contoh motivasi ekstrinsik. Yang kedua, motivasi karena mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan, maka ini juga termasuk motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi dari luar. Yang terakhir, motivasi karena menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, yaitu murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ingin seperti apa sih saya? Ingin menjadi manusia seperti apa sih saya? Maka ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu hukuman dan penghargaan. Kita ke hukuman terlebih dahulu. Si
siswa yang disiplin dengan bayangan hukuman, maka akan mengakibatkan suatu hal yang menyakitkan bagi diri seorang murid. Kemudian akan menimbulkan rasa tidak nyaman terhadap diri murid itu. Kemudian murid menjadi takut, memiliki rasa takut. Jadi murid takut ini, takut itu, karena dia sudah takut duluan dengan hukuman, sehingga membuat murid itu menjadi tidak nyaman di kelas ataupun di sekolah. Yang terakhir, murid akhirnya menyembunyikan kesalahan, dan ini membuat murid menjadi seorang pembohong. Yang terakhir, murid menjadi rendah diri atau minder. Nah, ternyata penghargaan ini juga termasuk ke dalam identitas gagal. Kenapa? Karena jika kita memberikan penghargaan kepada murid atas suatu pencapaiannya, maka ini tidak efektif untuk jangka panjang. Kenapa? Karena ini dapat merusak hubungan antar siswa atau antar murid. Jadi ada rasa iri, siapa yang sering mendapat penghargaan, siapa yang tidak pernah mendapat penghargaan, pasti di dalam diri mereka ada suatu rasa iri. Dan khawatirnya rasa iri ini ke arah yang negatif. Kemudian untuk penghargaan ini juga dapat menurunkan kualitas. Kenapa? Karena seorang siswa yang terbiasa diberikan penghargaan, akhirnya dia akan mengerjakan tugas atas motivasi penghargaan. Oh, saya mengerjakan soal cuman segini aja, cuman betul segini aja udah dikasih hadiah kok sama ibu guru. Jadi ngapain saya capek-capek ngerjain lebih menantang lagi? Segini aja saya udah dikasih hadiah gitu. Jadi akhirnya mematikan kreativitas anak tersebut. Kemudian penghargaan ini juga akan menghukum karena dapat merampas hak untuk menghargai dirinya. Misalnya kita contohin untuk anak SD. Anak SD misalnya dia sudah bisa membaca satu kata, tentu dia sangat bahagia sekali, sangat senang. Lalu minggu depannya dia sudah bisa membaca satu kalimat, dia juga akan bertambah senang lagi. Tapi kalau kita memberikan penghargaan pada anak tersebut, misalnya kita beri hadiah coklat atau apapun, justru itu akan merusak pemahamannya tentang penghargaan dirinya. Oh, jadi kalau saya bisa baca lancar seperti ini, berarti hadiahnya adalah coklat ya. Berarti dia mindsetnya akan berubah. Jadi dia tidak berusaha untuk semakin meningkatkan kompetensinya, tapi dia justru berpikiran agar dia terus mendapatkan coklat lagi, dan coklat lagi, seperti itu. Nah, di sini disiplin dengan identitas sukses, yaitu ada konsekuensi dan juga restitusi. Seperti apa itu konsekuensi? Konsekuensi itu adalah penguatan jangka pendek. Jadi misalnya gini, nak, kamu tidak mengerjakan tugas, kamu tidak bawa PR, maka konsekuensinya kamu harus mengerjakan PR itu sekarang juga di kelas. Bahkan di jam istirahat harus dikerjakan, harus dikumpul sebelum pulang sekolah. Nah, itu contoh dari konsekuensi. Nah, ini sebenarnya bukan hukuman. Ini adalah konsekuensi terhadap kesalahan yang mereka perbuat. Tapi ini hanya bertahan dalam jangka pendek. Jadi bisa saja keesokan harinya diulangi lagi, minggu depan diulangi lagi, dan anak memang akhirnya menghormati peraturan, tapi dia akan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Mereka tidak diajak berpikir akan kesalahan mereka. Selanjutnya yaitu ada restitusi. Restitusi ini agak mirip dengan konsekuensi, tapi berbeda ya. Karena di sini restitusi, murid diajak untuk bertanggung jawab untuk perilakunya dan fokus pada pemecahan masalah
diri dan orang lain. Dan di sini teori kontrolnya berlaku, dirinya memegang kontrol, dan murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Mungkin Bapak Ibu ada yang masih asing dengan istilah restitusi, maka akan saya bahas lebih lanjut tentang restitusi. Untuk membedakan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi, di sini sudah saya jabarkan. Kita ambil contoh kasus saja, siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, biasanya bentuk hukumannya seperti apa? Misalnya, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Akhirnya, kenyataannya memang guru marah dan murid menjadi takut. Sekarang saya ajak Bapak Ibu berpikir bersama, apakah ada korelasinya antara kasus tidak mengerjakan PR dengan hukuman hormat bendera? Apakah ada korelasinya? Tidak ada. Oke, baik. Dan itulah ciri-ciri hukuman. Sekarang kita masuk ke konsekuensi. Untuk siswa yang tidak mengerjakan PR, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Di sini guru menjadi tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah ada korelasinya antara tidak mengerjakan PR dengan konsekuensi mengerjakan saat itu juga sebanyak 3 kali lipat atau pada saat jam istirahat? Ada korelasinya tidak? Ya, baik. Betul, ada korelasinya, sama-sama mengerjakan PR. Tapi di sini bedanya, konsekuensi itu keluar dari guru, bukan tawaran dari murid. Jadi murid sama sekali tidak diajak untuk berpikir bagaimana caranya dia menyelesaikan masalah itu. Nah, sekarang kita lihat ke restitusi. Siswa tidak mengerjakan PR, maka restitusinya adalah guru menanyakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Jadi di sini guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Guru menawarkan kepada murid, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi solusi dari kasus ini keluarnya dari siswa itu sendiri, bukan dari gurunya. Itulah ciri dari restitusi. Nah, di sini konsep disiplin dengan pendekatan restitusi merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan, lalu memperbaiki hubungan. Dan di sini tawaran bukan paksaan. Jadi guru menawarkan solusinya apa dan bukan paksaan. Selanjutnya menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter. Di sini kita fokus untuk merubah karakter siswa, ya, berusaha untuk merubah karakter siswa dan bukan tindakan. Yang terakhir yaitu menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, untuk melaksanakan restitusi ini, kita sebagai guru harus paham posisi kita. Di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, posisi penghukum. Yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Posisi penghukum ciri-cirinya adalah guru yang mengeluarkan kata-kata keras dengan nada tinggi, mata melotot, dan tangan menunjuk-nunjuk. Itu adalah ciri-ciri posisi guru sebagai penghukum. Selanjutnya, pembuat rasa bersalah. Ciri-cirinya adalah guru berbicara dengan nada yang lemah dan memelas dan membuat siswa akhirnya merasa bersalah. Contohnya gini, "Nah, sudah berapa kali ibu bilang sama kamu jangan seperti itu. Ibu ini kecewa dengan kamu." Itu
ciri pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi teman, antara teman dan guru itu seperti antara guru dan murid itu seperti teman. Misalnya gini, ayolah nak, cepet lagi kerjain PR-nya, cepet lagi kerjain latihannya, ibu udah nungguin loh. Itu adalah posisi sebagai teman. Dan yang keempat, posisi sebagai pemantau. Di sini nada bicara guru lebih tenang, tidak menunjukkan ekspresi yang terlalu seperti apa ya, pokoknya di sini datar ekspresinya. Dan di sini sebagai pemantau, guru hanya mengingatkan konsekuensi. Nah, kamu tahu kan kesalahan kamu? Iya bu, saya tidak piket. Kamu tahu berarti konsekuensinya apa? Iya bu, saya akan bla 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 sesuai kesepakatan kelas. Nah, itu adalah posisi pemantau. Nah, yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer itu adalah posisi yang paling cocok untuk disandingkan dengan restitusi. Jadi di sini sebagai manajer, guru menawarkan kepada murid, nah, kamu tahu kan kesalahan kamu, apa yang bisa kamu perbaiki untuk masalah ini? Mulai kapan kamu akan perbaiki? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu. Jadi di sini adalah posisi manajernya. Sekarang menurut hati kecil Bapak Ibu guru semua, saya tanya, Bapak Ibu guru sekarang lebih sering ada di posisi yang mana? Teman. Yang lain? Tergantung situasi. Penghukum sudah pernah? Selalu. Pembuat rasa bersalah sudah pernah? Sering. Sebagai pemantau? Sudah pernah? Sudah. Sebagai manajer, apakah sudah pernah? Sekali-sekali. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, di sini kata-kata untuk guru yang penghukum, patuhi aturan sekolah, berdiri sana di depan barisan. Nah, itu ciri-ciri kalimat yang dilontarkan guru sebagai penghukum. Lalu untuk membuat rasa bersalah ya, berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, ibu guru kecewa sama kamu. Nah, untuk posisi teman, contohnya, ayolah yang tertib, buat ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Nah, yang keempat, pemantau. Kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Selanjutnya, sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Itu adalah manajer. Nah, untuk menerapkan restitusi, kita butuh senjata, Bapak Ibu. Senjata kita itu adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Karena peraturan itu dibuat bukan berdasarkan atas kemauan bersama dengan murid, bukan atas kesepakatan semua dengan murid. Maka di sini kita perlu membuat keyakinan kelas di awal tahun pembelajaran. Setiap awal tahun pelajaran baru, keyakinan kelas. Jadi apa itu keyakinan kelas? Yaitu kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Di sini saya sudah mempraktekkan membuat keyakinan kelas pada kelas saya sendiri, yaitu kelas 83. Sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita harus membuat dulu kesepakatan kelas. Nah, langkah awalnya adalah yang pertama kita berdiskusi tentang peraturan kelas. Apa sih yang kamu inginkan dari kelas ini? Kamu punya impian apa terhadap kelas ini? Kamu pengen apa dengan teman, dengan guru, pengen seperti apa? Ada yang menjawab, Bu, saya nggak pengen bapak saya dikata-katain namanya. Oke, tulis. Bu, saya nggak mau pena saya dimaling terus. Oke, tulis. Semua ide-ide mereka, apa yang mereka inginkan di kelas itu, mereka tulis. Lalu dirumuskanlah peraturan-peraturan itu menjadi kesepakatan. Selanjutnya mereka tempel semua ide-ide mereka pada poster kesepakatan kelas.
Kemudian mereka menandatangani. Ini saya salah foto ya. Harusnya ada foto anak-anak menandatangani suatu poster kosong. Menandatangani poster kosong putih. Semua anak kelas 83 itu menandatangani kesepakatan. Bukti bahwa mereka telah sepakat. Ada yang idenya jangan kentut di kelas. Melepas sepatu, oke. Bu, gurunya juga harus lepas sepatu, oke, siap. Asal mereka bisa konsekuen, maka kita ikuti saja. Kita ikuti mau mereka. Nah, setelah dibuat kesepakatan kelas, tadi kan tidak boleh pakai sepatu di kelas, tidak boleh kentut di kelas, tidak boleh mencuri pena kawan, tidak boleh ngata-ngatain kawan, membuli dan lain-lain. Akhirnya kita rangkum semua ide-ide itu, kita bentuk menjadi keyakinan kelas. Nah, seperti apa keyakinan kelas itu? Kita buat berupa pernyataan yang universal, kemudian dibuat dalam bentuk kalimat positif. Selanjutnya harus disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah, dan semua warga kelas dilibatkan untuk membuat. Untuk pernyataan keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan, dan jumlahnya sedikit saja agar mudah diingat. Akhirnya didapatlah keyakinan kelas 83 yang sudah kami rangkum seperti ini. Keyakinan kelasnya: disiplin waktu, belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri, saling menjaga kebersihan, keamanan dan keindahan, saling menghormati sesama, saling membantu dan bekerja sama, menghargai guru dan teman yang sedang berbicara, selalu menerapkan 5S, gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Jadi itu adalah merupakan rangkuman dari kesepakatan kelas dari ide-ide anak kelas 83. Nah, bagaimana cara kita untuk mempraktekkan restitusi tadi? Ada 3 langkah restitusi, dan ini disebut dengan istilah segitiga restitusi. Langkah pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Di sini saya gambarkan lebih besar lagi segitiga restitusinya. Pertama, untuk menstabilkan identitas, ketika ada siswa yang bermasalah datang kepada kita, pasti dia emosinya sedang memuncak, maka kita stabilkan dulu identitasnya dengan mengeluarkan kata-kata seperti ini. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Selanjutnya, kita ajak dia untuk berpikir mana perbuatan dia yang salah, dan kita masuk kepada langkah validasi tindakan yang salah. Guru mengeluarkan kalimat seperti ini: kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan langkah yang terakhir, kita tanyakan keyakinan. Keyakinan kelas yang mana yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu kurang lebihnya cara kita mempraktekkan segitiga restitusi. Dan di sini saya ada simulasi penerapan segitiga restitusi di kelas saya dengan siswa yang bernama Aldi. Sinta adalah wali kelas 83. Seorang siswa kelas 83 mengeluh kepada Bu Sinta bahwa ada temannya yang bernama Aldi tidak pernah melaksanakan piket setiap hari Rabu. Keesokan harinya, Bu Sinta memanggil Aldi. Aldi, Ibu dengar kamu tidak piket hari Rabu kemarin. Apa benar? Aldi, Ibu di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Ibu di sini untuk mencari penyelesaian, berpikir bersama apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Kamu pasti punya alasan, bukan? Kenapa kamu melakukan hal itu?
Sudah? Ada yang lainnya? Aldi, apakah kamu tahu kamu dalam masalah sekarang? Ibu bisa lihat kamu merasa gengsi melakukannya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu. Tapi kamu harus menambahkan sikap yang lainnya. Apakah kamu tahu apa itu? Kalian satu kelas adalah keluarga. Kalian semua bersaudara. Dan ibu adalah orang tua kalian di sekolah. Apa yang seharusnya kalian lakukan sama saudara? Ya, bagus. Sekarang kita ingat kembali kesepakatan kelas yang telah kita buat bersama. Kesepakatan kelas yang mana yang belum kamu laksanakan? Bagus. Jika kita melaksanakan tiket bersama, berarti ada rasa tanggung jawab dan sikap tolong-menolong sesama saudara. Sekarang kita kembali pada saat kamu tidak tiket hari Rabu kemarin. Apakah perbuatan itu menunjukkan tanggung jawabmu? Apakah kamu tolong-menolong dengan sesama saudara? Sekarang kamu sudah paham dengan masalah ini kan? Bersediakah kamu memperbaiki masalah ini? Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki masalah ini? Baik, Ibu hargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Ibu doakan semoga di kemudian hari kamu menjadi orang yang sukses. Amin. Demikian tadi contoh praktek penerapan segitiga restitusi dari kelas 83 dengan kasus tidak piket pada hari Rabu. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, semoga sesi belajar kita hari ini dapat membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Salam merdeka belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Ya, silakan Pak Ketut. Silakan Pak Ketut. Bagaimana menerapkan restitusi untuk menegakkan disiplin pada saat upacara bendera biar sebenarnya biar sinkronis. Oke, untuk menerapkan disiplin positif, memang semua harus didukung oleh stakeholder, guru, siswa, kemudian waka, dan juga sampah, kepala sekolah semuanya harus mendukung. Dan memang disiplin ini tidak akan bisa terjadi dalam waktu yang singkat. Jadi terus-menerus dibiasakan, didisiplinkan. Namun jika ada yang nyeleneh pada saat upacara, itu bisa kita panggil personal, bukan marah-marah di depan umum, tapi kita panggil personal satu persatu. Dan disitulah disiplin positif dengan segitiga restitusi bekerja. Jadi tidak efektif jika kita berteriak marah-marah di muka umum dengan begitu banyaknya murid. Tapi jika muncul ada yang nyeleneh,
maka perlu kita panggil secara personal 4 mata, kita ajak bicara dengan menerapkan segitiga restitusi. Mudah-mudahan dengan cara tersebut siswa dapat menyadari kesalahannya dan dapat menemukan solusi untuk permasalahan yang terjadi. Seperti itu Pak Utut. Terima kasih. Ada yang lainnya? Cukup? Ya, silakan Bu. Saya sebagai guru sebenarnya ingin ya ketika melakukan pembinaan itu bisa menerapkan segitiga restitusi. Cuman kadang-kadang, terutama kalau kita sedang mengajar di kelas, tiba-tiba ada siswa yang merespon tidak baik, misalnya dengan ribut dengan temannya, kita sudah tegur secara halus, dia masih mengulangi lagi. Sementara waktu kita untuk melakukan pembinaan, terlebih kalau itu misalnya bukan siswa di kelas kita terbatas. Nah, ketika pada posisi itulah kadang-kadang muncul emosi kita sebagai guru, sehingga yang awalnya kita mau bertindak sebagai manajer malah beralih bertindak sebagai penghukum atau apa tadi yang kedua? Pembuat rasa bersalah. Iya, pembuat rasa bersalah. Nah, itu gimana caranya? Memang di sini sebagai guru ditantang untuk memiliki kecerdasan emosi dan sosial, di mana guru bisa menempatkan emosinya pada situasi tertentu. Memang itu sangat sulit, saya akui. Saya pun sebagai seorang guru memang sering mengalami kesulitan seperti ini ketika bertemu dengan permasalahan secara langsung di kelas. Kalau saya menyikapinya, kita bawa tenang aja dulu. Menurut saya, kita tetap tenang, kita tidak untuk menghakimi dia secara langsung. Pada saat itu juga kita coba untuk menelaah sebenarnya anak ini butuh apa. Dia pasti berbuat seperti itu di kelas, dia sedang membutuhkan sesuatu. Kebutuhan apa yang kira-kira ingin dia penuhi? Jadi kita berpikir mungkin anak ini ingin rasa disayangi atau rasa diterima, atau anak ini butuh kebebasan, atau anak ini butuh kesenangan. Maka kita berusaha untuk memahami mereka, bukan mereka yang memahami guru. Jadi disinilah posisi dari esensi dari Merdeka Belajar. Kita yang memahami murid, bukan murid yang memahami kita. Jadi mudah-mudahan jika kita paham apa latar belakang yang mendasari perbuatan mereka itu, insya Allah mudah-mudahan kita dapat bertindak lebih logis dan bukan mementingkan emosi semata. Seperti itu, Bu. Jadi intinya memahami kebutuhan murid. Seperti itu. Gimana rekan-rekan? Saya kira cukup. Oke. Terima kasih telah memberikan waktu untuk saya memberikan pemahaman, membagikan pemahaman tentang materi guru penggerak modul 1.1 yaitu budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk kemajuan SMP Negeri 1 Sungai Selatan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakia Febriani, guru SMP Negeri 1 Sungai
di sekolah telah mengikuti kegiatan pembahasan tentang budaya positif yang disampaikan oleh CPP Ibu Sinta. Setelah mengikuti pembahasan tersebut, kami jadi mengetahui dan menyadari bahwa yang telah kami lakukan selama ini terhadap siswa itu tidak sesuai. Selama ini kami mengenal bahwa jika siswa melakukan kesalahan, maka siswa tersebut harus diberikan hukuman atau sanksi. Sebaliknya, siswa yang melakukan prestasi, melakukan hal yang baik, kami berikan. Ternyata hal itu tidaklah sesuai, tidak menimbulkan dampak yang positif jangka panjang bagi pengembangan karakter siswa. Sekarang kami tahu bahwa kami harus melakukan pendekatan khusus terhadap siswa, misalnya dalam bentuk restitusi. Dengan demikian, siswa akan timbul kesadaran sendiri untuk memperbaiki kesalahannya dan meningkatkan prestasinya. Kami berharap kegiatan pengibasan ini bisa dilakukan secara berkesinambungan. Dan dengan demikian, maka di sekolah kami, siswa-siswanya akan bisa belajar dengan senang, nyaman, sehingga berbagai budaya positif bisa muncul di sekolah kami. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.